silakan diperhatikan keterangan saksi. Nanti saudara juga boleh bertanya dan saudara juga nanti akan dimintai pendapat tentang keterangan saksi. Apakah benar, apakah salah, atau ada yang benar, ada yang salah, begitu ya. Dan kesempatan pertama kita sampaikan untuk penuntut umum mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya kita ingatkan untuk para yang membawa HP ya, lampunya tolong dimatikan ya. Dan kita ingatkan ya, kesempatan saudara bisa hadir di sini kita hargai, kita hormati, dan tentunya saudara harus menghormati kita, menghormati persidangan. Manakala ada yang membuat ribut, nanti petugas kita akan langsung mengeluarkan. Jadi kita mari kita saling-saling menghormati, begitu ya. Silahkan penuntut umum untuk bertanya terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Saksi Nikita Mirzani ya, seperti tadi sudah dibilang kenal ya dengan terdakwa Ismail Marzuki ya. Kenal. Saksi Nikita Mirzani memiliki nomor handphone di 0852 173 17386. Iya. Ya. Terus saksi pernah berkomunikasi dengan Dr. Oki Pratama melalui handphone tersebut? Iya. Oke. Berdasarkan berita acara lab forensik nomor 024 atas nama saksi Nikita Mirzani, intinya seperti ini. Saksi pernah berbicara dengan Dr. Oki Pratama. Oke, tugasku mencarikan uang lagi ya. Dokter, ini nomor baru aku ya, yang lama hapus saja. Ketahuan bininya main IG, haha, dia tadi terpantau. Dokter udah cukup, gak usah support atau apakah buat Naira anaknya Fitri. Masih ingat percakapan itu? Itu percakapan bulan apa ya? Percakapan di bulan tanggal 16 Juni tahun 2023. 16 Juni. Coba sebentar biar audionya diperbaiki dulu ya, kurang enak. Cek. Tunggu, tolong sebentar, penasihat hukum ya, kita ingatkan. Ya. Saya hanya mengingatkan, ingat apa tidak chat awal seperti itu karena iya sempat. Jadi tolong ya penasihat hukum ya, kalau protes lewat majelis, begitu ya, begitu. Sekali diingatkan jangan terus seperti itu terus ya. Silahkan nanti kalau keberatan ke majelis, nanti majelis mengingatkan apakah pertanyaan dari penuntut umum ada di dakwaan di BAP tidak, begitu ya. Silahkan dilanjutkan. Ya, terima kasih yang mulia. Kita lanjut, kemudian di tanggal 15 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 8.29 malam, saksi Oki Pratama ada melakukan komunikasi melalui WhatsApp dengan saksi seperti ini. Ami, iya, gimana? Intinya dia bilang apa? Di pesawat ini dok, dia minta maaf atas semua yang terjadi dan terhadap produknya, akan terima kritik dan saran doktif, berusaha lebih baik lagi. Saksi ini kita menjawab, serang gimana ya? Oki menjawab, saksi Oki menjawab, aku juga bingung. Emang harus buat pelaporan polisi aja apa? Terus kemudian saksi ini kita menjawab, yang saham 20% aja sama lab yang bohong itu. Mending serang produk aja sama hasil lab bohong. Itu percakapan saksi Oki. Kalau 20% itu kena ke Richardnya lagi, itu biarin doktif aja, soalnya Niki juga udah dapat dari Richard. Terus kemudian di tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 8.54, saksi Nikita
melakukan WhatsApp dengan Oki seperti ini. Kenapa si kurus itu? Ikan laut pedas yang bikin naikkan aku dok. Najis, bukan. Jadi dia capture soal dirinya disupport orang-orang gitu. Wajar sih karena Kak Fitri pembelaan diri. Saksi Nikita kemudian menjawab, mana sih aibnya Reza Ceking? Itu juga masih di tanggal 15 bulan 10 di jam 8.57 malam. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, maksudnya saksi Nikita ini melakukan WhatsApp dengan saksi Oki Pratama membicarakan terkait kenapa si kurus itu seperti apa? Kenapa si kurus itu? Ya, si kurus itu ada nyebut nama nggak sih di situ? Bu, maaf. Di sini belum. Ya, itu percakapan saya dengan orang lain. Karena di jam 8.57 langsung di saksi ini kita berbicara melanjutkan percakapan lagi, mana sih aibnya Reza Ceking? Seperti itu. Nah, itu maksudnya gimana? Aib apa? Ya, karena setahu saya memang Reza ini kan selalu melakukan flexing ya di sosial medianya. Selain flexing juga dia juga beberapa influencer dan dokter-dokter juga sudah sempat mereview produknya, bukan saya saja, saya cuma merepost saja. Memang produknya itu memang banyak yang overclaim dan berbahaya gitu. Dan memang saat itu setahu saya lihat si Reza ini memang dia tidak melakukan perbaikan, malah dia menghajar Doktif dengan mengenyek-ngenyek dia sambil nge-live gitu. Itu ada di sosial media. Nah, terus kemudian kalau udah nemu aibnya, saksi mau bikin apa? Ya nggak ada apa-apa, cuma nanya aja. Tidak ada apa-apa. Oh, jadi hanya ingin mencari-cari gitu? Nggak usah mencari-cari ya, produknya juga udah ada di saya. Yang kata dia reverse skin salmon DNA itu. Oke. Ya. Terus kemudian di tanggal 3 bulan 11, saksi Nikita melakukan chatting dengan Dr. Oki kembali. Telepon deh, sekarang penting. Dr. Oki, WA si Gepeng dok. Nikita bilang, saksi Nikita bilang Reza. Terus saksi Nikita mengatakan juga, cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha, bukan BEMS, duitnya udah banyak dia. Oke, aku chat. Itu maksudnya seperti apa? Jadi WA si Gepeng dok. Oke, jadi begini Bu Jaksa, si Reza ini kan selalu menelpon Dr. Oki. Dan memang berkali-kali sama Dr. Oki tidak direspon. Dan Dr. Oki sempat bilang, ini kamu dicariin sama Reza. Aku bilang, mau ngapain? Aku bilang begitu kan. Ya terus hanya komunikasi seperti itu aja, tidak ada yang lain-lain. Nah, kan tadi kan dibilang bahwasanya WA si Gepeng dok gitu. Itu maksudnya untuk jadi, karena tidak direspon. Jadi gini ya, begini Bu Jaksa, konotasi WhatsAppan, telepon sama berbicara langsung itu beda. Jadi jangan dianggap semua WhatsApp yang di situ itu tertuju untuk si Reza, karena banyak sekali percakapan di situ untuk orang lain juga ada gitu. Jadi si Gepeng ini bukan tertuju hanya untuk si Reza saja gitu, karena di situ kan tidak menyebutkan nama juga. Dan itu WhatsAppnya banyak sekali percakapannya sama Dr. Oki. Terus kemudian di tanggal 3 bulan 11 di jam 11.34 sore, saksi Nikita ada juga melakukan chatting dengan Dr. Oki. Tadi ku senggol lagi si Reza, syukurin. Instagramku yang lama hilang sedih. Nah, terus kemudian Dr. Oki ada melakukan screenshot dan dikirimkan kepada saksi Nikita. Tuh. Itu waktu itu pertama kali saya ingat saya ada ngepost, saya lagi live di TikTok, saya memang memperlihatkan produk salmon DNA itu yang punya orang tapi dia di branding produk dia tanpa ada BPOM. Itu memang saya taruh di live TikTok saya waktu itu, hanya itu saja, tidak ada ngomong yang lain-lain. Oke, terkait chattingan, kalau memang nggak direspon sama Dr. Reza, ya. Ketika Dr. Oki melakukan WhatsApp, kenapa saksi Nikita aktif untuk menyuruh Oki hubungin Reza gitu. Bagaimana aktif menurut Ibu? Saya tidak aktif di situ, biasa aja. Karena memaksa untuk
Di sini Bagaimana ada Ibu bisa bilang memaksa? karena di sini ada berkali-kali. Berkalinya berapa kali, Bu? Ya lebih dari 1 kali. Berapa kali? Karena saya tidak Lebih pernah dari memaksa 1 kali. Dr. Oki untuk WhatsApp si Reza itu. Oh, oke. Dan tidak ada paksaan di situ. Sesuai sama yang Ibu omongin aja tadi. Terus kemudian lagi di tanggal 13 bulan 11 sekitar jam 7.55 malam, saksi Nikita juga ada melakukan WhatsApp dengan Oki yang intinya adalah lah ketemuan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting aku dapat duit. Besok aja mau ku atur, tapi aku ditemenin Mail ya, itu kata dokter Oki. Kita langsung menjawab, iya sama Mail. Terus saksi Nikita juga melakukan WhatsApp dengan Oki kembali. Kira-kira, oh bukan. Kemudian dokter Oki ada mengirimkan screenshotan terkait percakapan dokter Reza dengan dokter Oki. Nah, terus kemudian saksi Nikita bilang, nah kira-kira mau apa dia ya? Terus dokter Oki menjawab, foto sama aku biar seakan-akan kedok dia aman mungkin. 2, bagaimana caranya agar amankan dari doktif? Terus saksi Nikita bilang, 1, jangan foto. Dibalas Oki lagi, masa aku bilang teh jangan foto ya? Saksi Nikita menjawab, kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Saksi Oki menjawab, nggak mungkin. Nikita kemudian mengirimkan WhatsApp lagi, jangan posting, nanti blunder lagi dok. Ntar aku susah hajarnya. Haduh, alasan jangan posting apa? Kata dokter Oki, iya nanti dibilang aku yang sutradara digiringnya, lebih baik gak usah ketemu aja kali ya. Saksi Nikita menjawab, bilang aja karena aku. Itu maksudnya kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani seperti apa? Itu percakapan saya atau dokter Oki ke saya? Yang saya, kalau mau aman itu percakapan saksi Nikita ke dokter Oki. Oh itu percakapan saya? Iya. Iya karena seperti yang kita tahu masalah skincare ini kan memang overclaim ini, mafia skincare ini kan sudah menjamur ya. Tapi Reza ini seperti orang yang merasa tidak ada melakukan kesalahan dalam produknya gitu. Nah terus kalau yang tadi Ibu bilang jangan foto dan lain-lain, memang kalau mereka itu kan kelompokan itu memang mereka selalu suka kalau misalkan kayak kita ketemu nanti mereka foto bikin story seolah-olah tuh kayak apa ya jadinya nanti dibikin seolah-olah oh dokter Oki ini apa namanya apa sih bahasanya dokter Oki ini kan karena waktu itu kan si Reza ada beberapa owner skincare yang memang saat itu menjual skincare overclaim banyak sekali. Dan banyak sekali owner skincare juga yang sudah dikasih tahu bahwa produknya overclaim, mereka tetap menjual. Nah, aku bilang ke dokter Oki seperti itu supaya dia tidak digiring opini nanti sama masyarakat seolah-olah dokter Oki juga ikut-ikutan sama mereka seperti itu. Jadi maksud kalimat kalau mau aman, tuh aman gimana? Ya nggak ada, itu cuma ucapan saja, tidak ada apa-apa. Maksudnya amanin dulu Nikita Mirzani. Maksudnya aman. Iya, karena kalau aku itu kan, jadi aku itu sebetulnya di masalah ini tidak pernah mereview produknya si Reza tersebut. Yang aku pajang di live TikTok aku itu hanya satu produk, yaitu Salmon DNA yang ternyata itu punya rubber skin dan tidak ber-BPOM. Jadi kalau misalkan si Reza ini kan memang kalau kata dokter Oki kan dia mencari-cari aku terus ya kan. Nah aku tuh tidak mau ketika dia mencari aku seolah-olah semuanya itu sudah beres tanpa membenahi produk dia yang overclaim ini dan berbahaya. Jadi maksudnya kata amaninnya itu Ya cuma amaninnya dari sekedar apa? bicara aja, ketikan aja ya amanin aja dulu gitu. Amanin aja Nikita Mirzani gitu. Ya amanin aku dulu. Ya karena kalau aku sudah memposting satu postingan saja itu semua orang itu melihat karena kan TikTok aku kan tidak dikunci. Jadi semua orang bisa melihat. Oke. Terus lanjut.
di tanggal 13 bulan 11 di jam 7.59 ada kemudian melakukan lagi chattingan dengan Dr. Oki. Dr. Oki bilang, karena Niki mau ngehajar Teteh karena sekawanan dengan Iza Zega. Tanya aja ketemu tuh mau ngapain. Saksi Nikita bilang, nggak bisa WA aja atau telepon. Kita jawab, nah nggak apa-apa. Kemudian saksi Oki bilang, aku chat gini aja ya, Teh, tapi aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap Teteh itu gengnya si Ono. Jadi aku takut Nikita maki-maki aku karena nanti bilangnya belain Ono, itu aja. Terus kemudian saksi bilang oke. Maksudnya gengnya si Ono yang dimaksud Dr. Oki dan saksi Nikita ketahui itu apa? Gengnya si Ono itu geng yang selalu membuli saya sebetulnya dan anak saya. Iza Zega itu waria yang diberangkatkan oleh Rahlania Putria yang menjadi saksi di sini. Itu dia selalu membuli saya, anak saya, dan si Reza ini adalah salah satu donatur yang memang membiayai si waria Iza Zega ini. Jadi saya selalu bilang sama Dr. Oki, dan Dr. Oki pun sempat juga dibully oleh si Iza Zega ini. Makanya saya bilang, ini si Reza kok malah ngebiayain si Iza Zega, karena si Reza juga sempat memberikan sejumlah uang, tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya untuk men-take down video produknya Reza Gladys yang overclaim. Terus kemudian kembali percakapan lagi dengan Dr. Oki, saksi Nikita bilang, ntar aku susah hajarnya. Maksudnya seperti apa hajarnya? Bahasanya seperti ini, ntar aku susah hajarnya. Ntar aku susah hajarnya. Iya, karena yang tadi saya bilang itu mereka itu berkelompok, salah satunya ada si Iza Zega itu, si waria itu. Saya itu memang gimana ya, sama si Iza Zega ini memang sakit hati mendalam sekali karena anak saya itu dibully habis-habisan sama dia gitu. Jadi saya bilang begitu ya karena ada si Iza Zega di dalam gengnya mereka ini. Seperti itu. Nah, tadi bukannya saksi mengatakan bahwasanya produknya. Iya, dan waktu sebelum si waria Iza Zega ini jadi kelompoknya si Reza Gladys, awalnya waria Iza Zega ini menghajar yang namanya Reza Gladys dengan produknya yang overclaim, dan dia memposting Reza Gladys menghubungi waria Iza Zega menawarkan sejumlah uang, saya tidak tahu jumlah uangnya berapa untuk men-take down video yang sudah diposting sama si waria ini. Seperti itu, Bu. Terus kemudian kembali Dr. Oki, saksi Oki itu ada mengirimkan beberapa chattingan antara saksi Oki dengan saksi Dr. Reza Gladys. Kemudian di jam 8.46 di tanggal yang sama, tanggal 13 bulan 11, saksi Nikita bilang, kenapa jadi ketemu aku sih? Hahaha. Ya, ala-alanya gitu ketemu Niki, tapi harus chat Mail dulu. Saksi Nikita bilang, aku kan mau duitnya aja. Lalu saksi Oki bilang, duit tutup mulut beda, duit buat gak ganggu-ganggu ke depan beda, karena kejar tahunan. Saksi Nikita jawab, iya juga sih. Saksi Nikita jawab lagi, ya udah nurut aja. Kemudian saksi Oki bilang di jam 9.22, udah aku kenalin dia sama Mail, dia mau chat Mail sekarang. Nah, yang ingin saya tanyakan, maksudnya ini apa? Aku kan mau duitnya aja. Iya, untuk apa ketemu sama aku? Ketemu sama aku itu kalau nggak ada urusan yang penting, untuk apa? Pertama. Kedua, itu WhatsApp kan berupa ketikan, tidak tahu artinya bercanda atau serius atau bagaimana. Jadi saat itu memang saya ya bercanda aja WhatsAppan seperti itu, tidak ada yang, karena konotasi WhatsAppan, telepon sama bertemu itu kan beda ya. Ibu kan pasti berasumsi bahwasannya WhatsApp itu adalah chat serius, padahal kan itu sedang bercandaan itu saat itu. Oke. Terus di tanggal 14 bulan 11 di jam 1.43 sore, saksi Oki ada mengirimkan foto-foto terkait produk dari Glevicia kepada saksi Nikita. Itu tujuannya untuk apa? Foto-foto itu ya dia mengirimkan saja, tidak ada tujuannya karena produk itu ada di saya. Produk itu ada di saksi, Ya, tapi bukan maksudku.
Maksudku, saksi Oki kan ada mengirimkan kepada saksi. Itu gunanya buat apa? Karena saksi udah punya tuh produknya, tapi saksi dikirimin lagi fotonya. Ya saya nggak tahu, pokoknya produknya itu udah ada di saya. Saya nggak tahu waktu itu kenapa Dr. Oki mengirimkan foto Rubber Skin yang di rebranding sama Reza Gladys tanpa BPOM, ya saya nggak tahu. Oke. Karena produknya ada di saya, Bu. Oke. Nah, kalau saksi punya produknya itu dari kapan saksi punyanya? Produk ini sebetulnya saya punya dari 2024, kalau nggak sebelum, ya September, Oktober awal saya punya itu juga sebetulnya dari seseorang yang membeli produk itu tanpa ada cara pengaturan pakainya bagaimana, tidak seperti yang dibicarakan sama Reza bahwa itu adalah treatment di klinik. Tuh. Saksi mengatakan bahwasanya itu belinya kalau di Itu dari orang, nanti orangnya akan jadi saksi kok, Bu. Enggak, pada saat itu pada pemeriksaan saksi Reza Gladys 2 minggu atau 3 minggu yang lalu dikatakan bahwa saksi beli di Lazada. Iya, itu ada orang yang beli dan itu dikasih ke saya. Yang beli saksi atau orang lain Yang itu? beli orang lain. Yang beli orang lain. Iya. Dan dia Saksi tidak berani dikasih. memakai karena itu kosongan, tidak ada cara pakainya bagaimana, tidak seperti yang Reza bilang katanya ini adalah treatment di klinik, enggak gitu. Jadi waktu itu saya lagi makan di daerah Kemang. Oh, oke. Itu dikasih ke saya produk itu. Oke. Terus kemudian saksi Nikita juga kembali melakukan WhatsApp dengan saksi Dr. Oki di tanggal 14 bulan 11 jam 2:10. Saksi Nikita seperti ini. Ajarin Mail dedinya BEMS. Dedinya BEMS maksudnya saksi Oki ya. Oke. Kayaknya berhasil deh 5M. Terus ada emoticon, gak usah minta maaf. Saksi Oki bilang, aku bilang suruh transfer hari ini karena Niki mau speak up hari ini. Jangan nego, udah aku bilang. Ini maksudnya saksi Nikita mengatakan kepada saksi Oki ajarin Mail dedinya BEMS. Itu seperti apa? Ya itu hanya bahasa aja karena Mail ini kan orangnya ngomongnya ceplos-ceplos sama saya gitu. Itu aja, tidak ada yang lain. Oke, terus kemudian kayaknya berhasil deh 5M. Saksi Oki mengatakan ke saksi Nikita itu seperti apa maksudnya? Kalau yang masalah itu saya lupa ingat, tapi saat itu kayaknya cuman dia nge-WhatsApp aja, terus saya ya udah nggak ada gimana-gimana. Seperti itu ya. Terus kemudian lanjut di tanggal 14 juga di jam 3 sore saksi Nikita melakukan WhatsApp dengan Oki. Deal 4 liter ya dedinya BEMS. Ada emoticon love. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR ku. Terima kasih dedinya BEMS. Dijawab saksi Oki. Oke Ami kesayangan. Ini maksudnya deal 4 liternya dedinya BEMS dari siapa dan untuk apa? Ya karena yang saya tahu, saya ditelepon Mail itu bahwasannya Reza mau bekerja sama saya selama 1 tahun untuk produknya. Tapi saya bilang sama Mail saat itu melalui lisan, karena waktu itu Mail ada di rumah saya bilang saya mau membantu dia asalkan dia sudah tidak menjual produk yang berbahaya dan overclaim. Oke. Jadi setelah uang itu diberikan, memang saya tidak pernah melakukan apapun, live Instagram tidak pernah, live di TikTok tidak pernah untuk ngebahas produk dia yang Salmon DNA ini. Saksi masih ingat kapan saksi Ismail mengatakan kepada saksi, terdakwa Ismail mengatakan kepada saksi terkait kerjasama? Iya masih ingat di bulan Oktober, saya lupa tanggalnya, tanggal 14 atau tanggal berapa. Oktober atau November? Oktober atau November sih? November sorry. November tanggal berapa saya lupa. Kerjasamanya dimulai? November. Oh katanya kerjasama seperti itu. Kerjasama iya, karena waktu itu kan Mail kan sering ikut saya off air. Memang saya suka ajak dia. Oke. Dan dia memberikan saya handphonenya dan memperlihatkan bahwasanya Reza mengirimkan WhatsApp ke Mail. Reza bilang, Mail ingetin ya sebelum 1 tahun mau perpanjang. Dan Mail ngomong ke saya juga, ngomongnya kayak soal kerjaan endorse, tidak ada yang lain. Terus Mail ngomongnya tuh gimana? Kerjasamanya tuh seperti apa? Gimana?
Ya dia bilang, Cok ini Reza nelfon melulu gitu kan, mau ngapain, mau silaturahmi, nggak mau gitu. Ya udah akhirnya nggak tahu komunikasinya Mail dengan Reza apa, saya tidak tahu. Intinya Mail bilang, ya Kak ini udah deal ya Kak, tapi lu nanti bantuin dia untuk nge-review yang baik-baik. Lalu saya bilang ke Mail, nggak, tunggu dia jual skincare-nya dibagusin dulu sampai nggak overclaim dan tidak berbahaya, baru saya mau membantu dia melalui sosial media yang saya punya. Oke. Pada saat itu terdakwa Mail melakukan pembicaraan itu melalui WhatsApp. Waktu itu ada di telepon juga dan ada waktu itu ketemu juga karena waktu itu Mail ikut saya off air kalau nggak salah. Tapi saksi Nikita pernah berkomunikasi dengan saksi Dr. Reza sebelumnya? Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Reza. Tidak pernah berkomunikasi dengan Tidak. Reza. Di pemeriksaan saksi Reza yang lalu dikatakan bahwa saksi Nikita pernah mengisi kegiatan acara di rumah saksi Dr. Reza. Itu tahun 2000 berapa Bu? Itu saya punya program TV di Trans TV namanya Nikita Kepo, program saya yang dibikin sama Trans TV, dan dia jadi bintang tamunya saat itu. Jadi saya tidak tahu produser itu manggil bintang tamu siapa, saya nggak tahu karena saya sebagai host. Jadi saya mau kalau kata produser besok bintang tamunya si A ya udah, profesional saja. Tapi untuk secara pribadi komunikasi itu tidak pernah. Berarti sejak 2019 tidak pernah ada komunikasi Tidak pernah sama dengan sekali. lagi dengan Tidak saksi pernah Dr. sama Reza. sekali. Ya. Seperti itu ya. Oke. Terus kemudian lagi saksi Oki mengirimkan WhatsApp dengan Nikita di jam 8 malam. Sudah dikirim air literannya Ami. Nah, ingin saya tanyakan ini air apa? Wah saya nggak tahu kalau itu Bu, saya lupa ingat. Karena tidak semua chat saya ke Dr. Oki itu mengarah ke Reza, itu tidak semua. Banyak sekali di pembicaraan yang saya lakukan saat itu sama Dr. Oki. Karena ada beberapa pekerjaan juga yang memang saya lakukan sama Dr. Oki. Oke. Terus kemudian saksi Nikita chatting lagi dengan Dr. Oki, angkat sayangku, kan udah bayar 2M dia. Saksi Oki menjawab di jam 8.29, oke, berarti dia udah kasih ya, besok harus ditagih lagi. Iya sayangku, nanti telepon ya, oke. Nah yang ingin saya tanyakan, berarti harus ditagih lagi, itu apa ya? Ya sesuai kesepakatan dia bersama Mail. Dari kesepakatannya yang Mail cerita ke saya dari 5 ke 4, ya saya bilang ke Dr. Oki bahwasannya dia sudah mentransfer, karena saat itu kan Mail ada menghubungi saya bilang, Kak ini uang kerjasamanya mau dikirim kemana gitu, karena saya ada beli rumah di Nava Park, jadi ya saya bilang kirim aja ke rumah atas nama saya gitu. Oke, cukup ditambahkan. Baik, akan dilanjutkan yang mulia. Saksi, boleh saya tanyakan, apakah terdakwa Ismail ini adalah manajer dari saksi? Dia seperti manajer, tapi bukan manajer pribadi saya, tapi dia selalu mencariin saya kerjaan banyak sekali. Kalau untuk manajer saksi sendiri? Manajer saya dia namanya. Namanya Dea, baik. Ya. Untuk kerjaan dari terdakwa, Ya. biasanya mengerjakan apa untuk saksi? Biasanya kayak off air, endorse itu melalui Mail juga, karena orang-orang tahu saya dekat dengan Mail sudah 16 tahun. Kadang-kadang juga Mail mencarikan saya pekerjaan seperti jadi bintang tamu di acara-acara konten YouTube, kebanyakan endorse sama off air yang dia suka dapetin. Karena kalau saya lagi keluar kota, biasanya kalau ada Mail di samping saya, kalau ada orang yang pengen memakai jasa saya selalu memberikan nomor teleponnya Mail. Untuk pekerjaan tersebut, biasanya fee yang diterima oleh terdakwa berapa?
Ya tergantung, terserah, dia kadang-kadang minta buat bayar kosannya, kadang-kadang dia minta buat jajan, buat belanja, atau misalkan saya mau kasih berapa aja terserah saya. Apakah ada persenan tertentu dari Tidak ada. dari fee yang didapat oleh saksi dibayarkan kepada terdakwa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Jadi ada. seandainya saya bertanya saksi, andai saja 100 juta fee yang diterima oleh saksi, berapa yang diberikan kepada terdakwa? Mail itu tidak pernah yang money oriented ke saya. Baik, berarti tergantung yang diberikan oleh saksi. Iya, terserah Baik. saya. Apakah saksi mengetahui terhadap semua pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa Ismail kepada saksi? Berapa pekerjaan yang diberikan tanpa kontrak? Banyak, dari tahun 2018 Mail sudah mencarikan saya pekerjaan. Banyak yang tanpa kontrak? Banyak, karena semua artis rata-rata banyak pekerjaannya tanpa kontrak. Contoh pekerjaan tanpa kontrak yang diberikan Endorse itu terdakwa? tidak ada kontraknya biasanya. Contoh endorse yang diberikan tanpa kontrak? Kayak yang memposting di sosial media, di Instagram, di story itu tanpa kontrak. Itu cuman by WhatsApp aja. Sama di Instagram biasanya. Baik. Biasanya terhadap endorse yang diberikan tanpa kontrak, fee-nya berapa? Ya tergantung, ada yang 120 juta, 40 juta, 30 juta, tergantung produknya. Biasanya produk apa yang diberikan, produk apa yang di-endorsekan tanpa kontrak? Banyak Bu. Jadi kita skos dulu ya. Baik yang mulia.
Jadi sidang dilanjutkan, kos dicabut. Silahkan penuntut umum untuk Siap, ya. dilanjutkan. Siap, saya lanjutkan ya. Baik, boleh diteruskan saksi terhadap produk apa yang kemudian di endorse dan ditaruh di sosial media tersebut? Produk makanan, minuman, kosmetik, make up, travel, terus jual baju, macam-macam Bu, banyak. Baik. Terhadap endorse tersebut yang lewat terdakwa Ismail, terhadap pembayarannya bagaimana? Biasanya itu langsung ditransfer ke Mail dulu, baru nanti karena biasanya kalau uang endorse itu yang kecil-kecil kayak nominal 10 juta, 40 juta itu saya untuk biaya kebutuhan di rumah, jadi langsung transfer ke TATI itu. Ditransfer ke Bu Ati ada juga ya? Ya ada. Nah, ada tidak dari endorse yang dilakukan melalui terdakwa Ismail, ada tidak yang pembayarannya melalui cash? Jarang. Tapi pernah ada? Kalau temennya dia yang punya bisnisnya biasanya. Kisaran besarannya ada? Ya 25, 35 tergantung. Suka-suka main aja mau ngasih harga endorse-nya berapa. Kalau dia mau ngasih harga endorse-nya 100 juta satu kali posting ya. Kalau deal ya alhamdulillah. Berarti untuk setiap endorsement yang dilakukan yang terhadap saksi, harga endorsementnya ditentukan oleh terdakwa? Kalau Mail yang nyari itu biasanya suka-suka Mail aja nyebutin harganya. Saksi tidak pernah menanyakan bahwa untuk harga produk ini ditentukan segini, produk ini ditentukan Tolong siap. penuntut umum fokus untuk perkara ini ya. Siap yang mulia. Ini kan persidangan perkara Ismail kan begitu. Siap. Baik, dilanjutkan. Saya akan membacakan berita acara laboratoristik kriminalistik nomor 008 terhadap nomor telepon. Apakah saksi mengetahui nomor telepon dari terdakwa? Saya nggak pernah hafal nomor telepon. Apakah saksi mengetahui berapa lama terdakwa menggunakan nomor telepon tersebut? Tidak pernah nanya. Pernah tahu tidak? Terdakwa pernah mengganti nomor teleponnya atau tidak? Waktu handphonenya sekali hilang, dia sempat ganti, masih gitu aja. Selama berhubungan dengan terdakwa, apakah terdakwa memiliki lebih dari satu nomor? Saya Terdakwa? cuma tahunya satu aja. Satu nomor saja, baik. Baik, saya akan langsung membacakan mengenai chatting antara terdakwa dengan saksi pada tanggal 13 November 2024 pukul 9.30. Di mana terdakwa mengatakan, "Bu, ini Reza Gladys ngajak ketemu. Dia chat Eke. Mau silaturahmi cenah." Kemudian saksi mengatakan, "Nggak ada duit, males Mail." Kemudian terdakwa mengatakan, "Makanya ini Eke belum balas lagi." Dilanjutkan. Kemudian saksi secara tiba-tiba mengirimkan bukti pembelian produk. Maksud dan tujuan saksi untuk mengirimkan bukti pembelian produk apa ya? Nggak ada maksud, ngirimin aja. Apakah diminta oleh terdakwa? Tidak, saya yang kirim. Itu bukti pembelian produk apa? Boleh saksi terangkan? Itu pembelian produk apa ya? Lupa ya waktu itu. Seharga 2.494.000. Ini Rubber Skin. Miskin. Maksud, makanya saya tanyakan kembali, maksud dan tujuan saksi mengirimkan bukti pembelian produk tersebut adalah? Ya nggak ada, kirim aja. Baik. Kemudian saksi mengatakan, ini baru salah satu, belum semuanya Mail, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter gua jamin. Maksud dan tujuan saksi mengatakan bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter gua jamin adalah? Iya, karena untuk menjadi seorang dokter itu butuh sekolah yang cukup lama. Tapi dia nggak tahu dokter apa, dia menjual skincare tanpa ber-BPOM, kosongan, nggak ada cara penggunaannya, juga tidak seperti yang dia bilang ini dipakai di klinik, padahal ini dijual bebas di e-commerce. Ya sayang aja gitu buat dokter udah capek-capek sekolah, tapi ngejual produk berbahaya, overclaim. Baik, cara terdakwa mau menghancurkan kredibilitas Reza ini seperti apa? Tidak ya? ada, itu hanya percakapan saya ke Mail aja. Itu Apakah kan via sudah ada WhatsApp. caranya atau bagaimana? Tidak ada ancaman, tidak ada ancaman atau Enggak, apapun. bukan ancaman yang saya tanya.
Tapi kan kalimat bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter. Apakah Itu WhatsApp saya ke Mail. Iya, maksud saya Iya. dengan dengan saksi mengirimkan kalimat tersebut, apakah saksi sudah memiliki cara untuk menghancurkan kredibilitas Reza? Tidak, saya hanya menyampaikan ke Mail sampai kalau dia sebagai dokter kredibilitasnya bisa hancur kalau dia menjual skincare berbahaya. Itu saja, tidak ada yang lain. Baik. Sambil ketik dong. Dan itu waktu itu saya ingat banget kredibilitas itu adalah ketikan waktu itu Mail ada menelpon saya dan minta dibilang, "Cong tadi ngomong apa?" Kredibilitas. Jadi saya tulis kredibilitas gitu. Baik. Dilanjutkan. Saksi mengatakan ke dokter Oki juga, Kak Niki udah punya skincare Reza semua. Jadi jangan bohong. Apa yang gue mau makan anjing 5M. Baik. Yang saya tanyakan kenapa tiba-tiba keluar kalimat 5M? Itu siapa yang nyebut ya? Saksi. Kalau nggak salah 5M-nya ada emoticon ketawa deh. Baik. Betul kan? Iya, betul. Ya itu bercandaan saja. Karena Bercandaan ada emoticon saksi. ketawanya. Maksudnya dari bercandaan Bukan, 5M itu kayaknya adalah WhatsApp setelah Mail ditelepon berkali-kali oleh Reza ya Mail ya. Itu adalah WhatsApp setelah Mail ditelepon Reza berkali-kali. Itu kalau nggak salah Mail ada bilang ke saya, "Kak, ini 5M gimana?" Terus saya balas di situ 5M pakai emoticon ketawa. Baik. Kemudian saksi mengatakan, biar dia dulu, tapi mulutnya Niki mahal. Maksudnya mulutnya Niki mahal itu bagaimana ya saksi? Mulut saya mahal, memang mulut saya mahal kebetulan ya Bu Jaksa. 5M itu Saya aja jalan di catwalk itu waktu itu ada Rahmania Putria yang jadi saksi di sini itu hanya 30 menit dibayar pakai Hermes Cargo seharga hampir 600 juta. Jadi jangankan mulut saya, badan saya juga mahal kalau untuk dipakai jasanya. Gitu. Dan Mail juga tahu buktinya saya endorse aja laku laris walaupun harganya mahal, walaupun itu 1 kali 24 jam hilang di IG story. Baik, saya tanyakan saksi, apakah masuknya 5M ini adalah dari mulutnya Niki mahal ini? Tidak, karena waktu itu Mail yang menelpon saya duluan, langsung saya lagi, itu kalau nggak salah saya lagi syuting, terus pas saya dengar 5M, terus saya ketik 5M pakai emoticon ketawa. Saya nggak tahu sebelumnya Mail berbicara apa sama Reza. Baik, kemudian dilanjutkan, dikatakan oleh saksi adalah, lo harus bilang Niki udah pegang semua skincare-nya. Ketika mengatakan ini, apakah saksi benar sudah memegang seluruh skincare-nya? Iya betul. Baik. Itu. Suruh TG hari ini, bisa nggak nih cash kalau bisa? Apakah saksi bisa mengatakan maksud dari cash kalau bisa ini apa? Karena yang tadi balik lagi, karena si Reza ini menelpon Mail dan dia meminta untuk Mail bilang ke Mail untuk bagaimana caranya bertemu dengan saya. Ya saya tidak tahu dia ngomong apa. Saya baru tahu ketika rekaman itu disebar oleh Reza sendiri di akun sosial medianya bahwa dia mendendor teman saya Mail untuk menyebutkan nominal dan lain-lain. Jadi ya tidak ada, itu semua percakapan hanya karena dari Mail setelah dia berkomunikasi dengan Reza baru dia berkomunikasi dengan saya. Baik, akan dilanjutkan. Saksi kemudian mengatakan, ini lo kasih tahu moodnya Kaniki, dia mudian. Kemudian maksud dari moodnya Kaniki, dia mudian, apa hubungannya dengan cash kalau bisa? Ya memang saya kemudian, kadang saya bisa sedih tiba-tiba, bisa senang tiba-tiba ya. Cuman WhatsApp itu saya bingung juga karena WhatsApp itu hanya settingan biasa saja, tidak ada yang bagaimana. Kalau kemudian memang saya orangnya kemudian. Baik, dilanjutkan. Saya bisa tiba-tiba saya bisa kerja, tiba-tiba kontrak itu saya batalin, saya bisa begitu. Baik, saya lanjutkan saksi. Kemudian ada forwardan yang saksi forward kepada kepada terdakwa Ismail dengan tulisan jangan nego karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini. Kemudian forwardan tersebut adalah dari Dokter Oki, kata saksi dengan emotikon ketawa. Apakah terhadap forwardan tersebut yang dikirimkan oleh Dokter Oki, kemudian menyuruh supaya jangan nego, kemudian karena Niki mau speak up hari ini,
itu adalah kehendak saksi sendiri atau dari dokter Oki yang menyuruh untuk jangan nego dan karena Niki mau speak up hari ini? Tidak ada kehendak dari siapapun. Terus maksudnya dokter Oki untuk memforward kalimat tersebut apa saksi? Ya dokter Oki yang komunikasi lebih banyak sama Reza, ya saya tidak tahu. Baik, kemudian maksud saksi untuk memforward kalimat tersebut kembali kepada terdakwa adalah? Ya waktu itu ya karena memperkuat aja, waktu itu saya lagi kalau nggak salah di bulan itu Iya, saya lagi ada syuting, jadi maksudnya apa? tidak ada maksud apa-apa. Tujuannya ada? Tidak ada tujuan apa-apa. Tidak ada tujuan dari forward tersebut. Karena saya tidak pernah menjelekan Reza ya. Setahu saya menjelekan Reza itu, saya katakan dia abu-abu itu adalah bulan Februari ketika saya tahu saya di saya dan Mail itu dilaporkan ke kantor polisi. Baik. Kemudian yang saya tanyakan adalah karena Niki mau speak up hari ini, speak up tentang apa saksi waktu itu? Ya salmon DNA ini kan memang jelas tidak ber-BPOM dan ini produk orang lain di rebranding sama dia tanpa didaftarkan BPOM. Baik, terhadap aku bilang suruh transfer hari ini, apakah ketika kemudian aku bilang suruh transfer hari ini, transfer apa? Itu yang mana ya? Yang forwardan dokter Oki? Ya saya nggak tahu itu. Oh jadi nggak tahu Saya maksudnya nggak tahu dokter karena saya Oki? waktu itu lagi syuting. Oh, Itu November itu saya full schedule. Iya. Kemudian saya lanjutkan. Tiba-tiba saksi memforward nomor rekening Bumi Paramawi Sesa kepada terdakwa. Maksud dan tujuan saksi memforward nomor rekening Bumi Paramawi Sesa kepada terdakwa apa ya? Iya, karena Mail menanyakan ke saya, Kak ini si Reza udah maksa banget pengen ketemu sama elu, gimana? Dia udah mau nih, dia udah mau gimana ya waktu itu? Dinego Izin dari 5 ke 4. Izin yang mulia, saksi ngadep depan Iya, aja. dia Nggak usah waktu itu nanya. Mail menelpon saya karena waktu itu dia menanyakan, Kak ini si Reza maksa lu untuk ketemu gimana caranya. Terus dia bilang dari 5M negosiasi jadi 4 miliar. Terus saya bilang ya udah uangnya masukin aja transfer untuk rekening ke rumah gitu. Jadi saya kirimkan ke Mail nomor rekening rumah Bumi Wisesa itu di Nova Park itu. Baik, sebelumnya saksi mengatakan adalah negosiasi. Nego terkait apa boleh Ya saya dijelaskan? nggak tahu, itu kan hubungannya sama Mail, Reza sama Mail bukan Oh sama baik, saya. jadi yang nego adalah terdakwa dengan Pokoknya Reza Gladys? Mail dan Reza yang berkomunikasi bukan saya. Saya cuma tahunya udah deal sekian, nanti pekerjaannya ini udah itu aja. Apakah mengetahui pekerjaannya jenis apa? Tahu dia suruh saya mereview yang baik-baik, saya bilang saya nggak mau sampai dia menjual skincare tidak overclaim dan berbahaya lagi, baru saya akan bantu di sosial media saya. Baik, apakah uangnya itu sudah masuk dulu, baru kemudian tidak mau mereview, atau uangnya belum masuk kemudian saksi tidak mau mereview? Di pekerjaan saya sebagai selebriti, uangnya itu harus masuk dulu karena sebagai DP. Kalau yang di sini, apakah uangnya sudah Ya sama ditransfer itu kan terlebih dahulu? Mail berkomunikasi dengan Reza kan urusan pekerjaan. Baik, Ya, jadi berarti itu ini sudah ditransfer dahulu ya? ya saya nggak tahu soalnya yang bercakapan langsung sama Reza itu kan saudara Mail bukan saya. Soalnya di Saya tahunya cuman udah segitu ya udah itu. Langsung saya tanya. Tadinya saya tidak mau menerima uang itu. Saya sempat menelpon Dr. Oki, saya ingat sekali waktu itu. Pas dia bilang katanya deal, saya telepon Dr. Oki, saya tanya, ini Reza orangnya gimana? Dia baik kok, dia udah kayak teteh aku, makanya aku terima. Uang 4M itu, endorse saya itu hanya 3 bulan sebetulnya. Tapi karena Dr. Oki bilang saat itu, si Reza ini udah kayak tetehnya, makanya saya mau bantu. Dan dia memang lagi dihajar sama banyak orang saat itu, bukan saya. berarti ketika mengirimkan nomor rekening Bumi Paramawi Sesa itu sudah apakah terdakwa itu sudah mengatakan saksi ini minta supaya di endorse yang baik-baik gitu. Soalnya Mail waktu telepon saya dia bilang ini si Reza ini nanyain melulu mau ditransfer kemana duitnya karena saya sedang membeli rumah, jadi saya daripada uangnya boros saya pakai buat yang enggak, jadi saya transfer ke rumah yang memang Iya, beli atas yang nama saya tanyakan, apakah sudah menerima bukti pembayaran transfer kepada Bumi Paramawi Sesa, baru terdakwa mengatakan ini Reza minta supaya tidak direview secara jelek gitu, atau sebelum
ditransfer kepada Bumi Parawi Sesa, terdakwa baru mengatakan itu. Setelah saya dengar rekaman yang beredar, yang disebarluaskan Bukan itu, yang ini aja yang Lah iya kemarin. ini saya bercerita. Karena kan rekaman, jadi kan ternyata waktu Reza nelfon ke Mail sama Reza kan direkam. Lalu rekaman itu kan disebar. Jadi kan orang-orang bisa dengar. Yang saya ingat adalah setelah dia memaksa Mail untuk menyebutkan harga dan ingin bertemu dengan saya, baru adalah WhatsApp itu gitu. Karena si Mail bilang ke saya, ini si Reza nanya terus mau ditransfer kemana duitnya, mau ditransfer kemana duitnya. Ya mungkin Reza sama Mail sudah deal. Baru saya memberikan rekening saya. Baik. Apakah saksi mengingat kapan pertama pukul berapa atau tanggal berapa terdakwa mengirimkan bukti pentransferan kepada Bumi Paramawi Sesa? Saya tidak ingat. Tidak Udah lama, ingat. udah berapa bulan yang lalu itu. Baik, kalau begitu saya ingatkan melalui chatting dari lab forensik 0008 ini adalah 14 November 2024 pukul 5.20. Baik, setelah itu saya lanjutkan. Pada tanggal 14 November 2024 pukul 10.04, kemudian saksi menghubungi kembali terdakwa dan mengatakan Mail di mana. Kemudian terdakwa mengatakan di tanggal 15 November 2024 pukul 10.42 terdakwa mengatakan nunggu kabar Gladys. Saksi mengatakan belum juga ngabarin. Terdakwa mengatakan belum. Sabar, si Reza belum ada kabar. Kemudian saksi mengatakan WA aja elonya, jangan nunggu. Ini orang bank udah datang lagi. Yang saya tanyakan, maksud dari saksi mengatakan jangan nunggu, itu jangan nunggu apa? Iya, karena kalau mau kerja sama-sama saya itu biasanya memang uang itu selalu di depan duluan, baru saya mulai bekerja. Nah, ini saya tanyakan kembali ya saksi. Setelah saksi mengatakan jangan nunggu, ini terdakwa sudah mengatakan bahwa dia Reza minta untuk direview yang baik-baik atau tidak? Dia bilangnya begitu waktu itu, kayak ini si Reza ngajakin kerjasama, dia bilang gitu. Kemudian saksi sudah mengatakan saya tidak mau sebelum dia mencabut produknya. Apakah sudah mengatakan seperti itu? Iya, saya 2-3 kali malah saya bilang itu. Berarti uangnya sudah masuk terlebih dahulu ya saksi? Iya, karena saya nggak tahu percakapan sama Mail bagaimana. Pokoknya Mail cuma telepon saya bilang, ini uangnya mau ditransfer kemana, dia nanyain terus, dia bilang gitu. Makanya saya kirim nomor rekening Bumi Permata Wisesa itu. Baik. Kemudian saksi mengatakan ini orang bank udah datang lagi. Apakah karena orang bank sudah datang lagi, makanya saksi meminta kepada terdakwa untuk menghubungi kembali Dr. Reza, Pak korban? Waktu itu gimana tadi juga ulangi? Baik, saya bacakan kembali ya. Saksi mengatakan WA aja elonya, jangan nunggu, ini orang bank udah datang lagi. Kemudian terdakwa mengatakan udah dari tadi, ya sabar dong. Iya sabar. Nah, kemudian yang saya tanyakan, apakah karena orang bank sudah datang, makanya saksi meminta untuk terdakwa menghubungi kembali? Oh enggak. Karena buat saya kalau orang kerjasama ya harus selesai paymentnya. Baik. Kemudian terdakwa mengatakan, nggak mungkin kan Eka donder call? Saksi mengatakan, donder aja nggak apa-apa. Boleh saksi jelaskan, donder itu maksudnya gimana sih? Enggak ada, itu bercandaan aja. Bahasa donder itu bahasa apa sih? Donder tuh kayak ya WhatsApp aja gitu. Baik. Apakah kemudian terhadap percakapan tersebut terdakwa mengatakan kapan dan di mana terdakwa akan bertemu dengan suami dari saudara Reza Gladys? Tidak. Baik, di percakapan ini terdakwa mengatakan dia mau ketemuan antara jam 3 atau 4. Ya. Kemudian saksi mengatakan jangan lupa kita ke Lampung jam 4 gue udah jalan. Iya, saya nggak mau ketemu. Baik. Baik, saya tanyakan berikutnya.
saya tanyakan berikutnya. Terhadap penyerahan uang 2 miliar secara cash, boleh saksi menerangkan kapan dan di mana terdakwa menyerahkan uang 2 miliar secara cash tersebut? Saya lupa. Apakah diserahkan di rumah atau diserahkan di bandara karena ketika itu saksi mau ke Lampung katanya? Iya, saya lupa itu. Pokoknya lupa. Kayaknya di rumah deh. Di rumah. Rumah. Diserahkannya apakah saksi mengetahui kapan dan kapan tepatnya? Setelah dari Lampung atau ketika saksi mau ke Lampung bersama saudara dengan Saya terdakwa? lupa itu. Baik. Apakah terhadap uang cash 2 miliar tersebut, saksi kemudian terhadap seluruh cash itu berada di bawah kekuasaan saksi atau ada sebagian saksi titipkan kepada terdakwa? Tidak, karena itu bentuk kerjasama yang saya harus bekerja, jadi uang itu ke saya. Uangnya seluruhnya sama saksi? Ke saya. Ada tidak yang saksi titipkan kepada terdakwa sebagian? Tidak. Tidak, baik. Saya tanyakan kemudian di tanggal, berarti seluruh 2M ada di saksi, betul? Di saya. Baik, di tanggal 17 November 2024, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa, Mail, kemarin tuh duit 2M, gua ambil cash buat Mail kan 30 juta, terus bayar Reva 20 juta, bener nggak? Yang saya tanyakan, pembagian uang 30 juta kepada terdakwa itu kewenangan dari siapa dan siapakah Reva dan mengapa saksi memberikan uang sebesar 20 juta? Ya saya emang suka kasih uang aja ke orang-orang yang memang teman saya. Baik. Apakah ada terdakwa meminta bagian sebesar 30 juta kepada saksi terhadap uang 2 miliar tersebut? Tidak. Tidak ada. Terus terhadap uang 20 juta bayar Reva 20 juta. Siapakah Reva saksi? Sahabat saya. 20 juta. Baik. Saksi benar memberikan uang 20 juta kepada saksi Reva? Iya. Kepada saudara Reva? Baik. Iya, bukan ke dia aja, banyak yang saya kasih. Baik. Kemudian dilanjutkan. Pada tanggal 19 November 2024 pukul 12.43 saksi mengatakan, Mail boleh transfer duit 1M-nya tapi jangan langsung 1M. Apakah 1M yang ditransfer oleh saksi minta transfer kepada terdakwa adalah bagian uang dari 2M yang cash? Jadi gini, kalau saya bekerja, dapat pekerjaan dari Mail, biasanya uang yang ditransfer ke Mail itu tidak langsung saya ambil, jadi menumpuk di rekeningnya. Nah, jadi uang cash itu tidak pernah ada di rekeningnya Mail. Itu uang pekerjaan lain. Dan memang saat itu saya juga ada tanda tangan kontraknya ada di lawyer saya. Jumlahnya sama, senilai 2 miliar rupiah. Dan saat itu memang saya banyak sekali dapat endorse dan memang di rekeningnya Mail itu numpuk uang saya. Kadang-kadang saya ngambilnya suka nyicil. Jadi bukan uang dari si Reza tersebut ini. Baik, berarti terhadap uang 2M Itu kan cash. Cash berarti tidak ada sama sekali? Tidak ada di rekeningnya Mail. Itu rekeningnya Mail itu adalah uang pure pekerjaan yang dia cari untuk saya. Baik, yang itu memang maksud jarang saya. saya ambil. Baik. Dilanjutkan yang mulia. Oke, baik, terima kasih kepada saudara saksi ya. Tadi saudara menerangkan bahwa terkait dengan pemberian uang ya dari Mail kepada saudara. Untuk yang di Bumi Paramawasesa berapa nominalnya? 2 miliar. 2 miliar. Baik. Kemudian sebelum Reza Gladys mengirimkan uang kepada PT Paramawisesa, saudara pernah mereview produk dari Reza? Tidak. Tidak pernah review apapun. Saya atau cuma melakukan lagi live TikTok. posting, saya pegang produknya. Saya Oke. tidak bicara yang aneh-aneh. So di dalam live TikTok itu saudara masih ingat kapan saudara melakukan live TikTok? Waktu pertama kali live TikTok itu di bulan yang megang itu waktu saya lagi mau pulang off air dari Jayapura atau dari Tanggal mana berapa saya masih lupa. ingat nggak? Saya Live lupa. TikTok. Lupa. Menggunakan akun siapa waktu itu? Bukan akun saya sendiri. Apa nama akunnya? Nikita Huruhara. Nikita Huruhara. Apa
isi dari live TikTok itu? Tidak ada, saya hanya membicarakan ini produk siapa, hayo. Kalian pasti nggak tahu, tapi gue tahu, itu aja. Selain itu, ada Ini tidak? tidak ber-BPOM, ayo. Cuma gitu aja, tidak ada yang lain. Ada tidak saudara menerangkan bahwa padahal dia sendiri juga nggak pakai, itu mukanya dempulannya tebel dan kulit muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok, pada flexing aja kerjanya, gue nggak ngerti dan seterusnya. Itu di tanggal berapa? Saya nanya, ada nggak saudara melakukan live TikTok dengan Itu mengatakan ya itu di seperti tanggal itu? berapa, sesudah saya dilaporkan atau sebelum saya Oke, dilaporkan? bulan Oktober. Di bulan Oktober itu saya hanya memposting itu saja. Ya, saya bilang bahwa ini produk yang punya seorang dokter, tapi tidak ber-BPOM, polosan, dan dijual bebas di e-commerce. Oke, ada tidak saudara mengatakan atau pada di live TikTok itu bilang Reza Begeng, dokter penipu, Itu setelah saya dilaporkan di bulan Februari. bulan apa itu? Februari. Februari tahun Saya dipanggil, saya tidak pernah tahu bahwasanya saya dilaporkan dari bulan November, Desember, Januari. Saya tahunya Januari itu dilaporkan, saat itu ada polisi Polda Cyber gerebek kosannya Mail, cuman hanya mengambil handphonenya saja. Dari situ saya mulai cari tahu ada apa ini. Ternyata saya juga dilaporkan sama Reza Gladys, dan di saat itu otomatis saya marah karena setelah itu saya tidak pernah memposting apapun, tapi kenapa Reza melaporkan saya ke polisi bersama sahabat saya? Oke. Itu berarti setelah dilaporkan. Sebelum dilaporkan saudara tidak ada. melakukan review terhadap Tidak ada, saya hanya sekali live aja memperlihatkan skincare dia yang ini, yang berbahaya ini. itu pada tanggal berapa tadi? Ya, saya lupa, Bulan apa? saya Tahun lupa, berapa? saya lupa. Tapi kalau ibu menanyakan yang saya bilang di abu-abu segala macam itu setelah saya Untuk review itu aja. review itu ya saya nggak tahu, pokoknya 2024 bulan November atau kapan itu saya lupa. Oke. Nah, kemudian tadi kan saudara selalu menerangkan kepada yang dipertanyakan tadi terkait dengan pemberian uang yang dari Reza Gladys. Saya nggak mau sebelum Reza membenarkan atau memperbaiki produknya dulu, baru saya mau. Maksudnya bagaimana, Bu? Ya kan tadi saudara menerangkan, saya mau ambil pekerjaan dengan Reza asalkan Reza mau memperbaiki produknya terlebih dahulu. Iya. Iya kan? Iya. Saudara menerangkan seperti itu tadi Iya. kan? Nah, ditanyakan kembali juga bahwa uangnya juga sudah ditransfer. Apakah pada saat uang itu ditransfer ke saudara atau ke Bumi Paramawasesa, Reza sudah melakukan pembenaran produk? Belum. Belum. Tetapi kenapa masih mau menerima uang dari Reza? Lah kan saya bilang ke Mail suruh benerin dulu produknya, baru Iya. saya mau mereview yang baik-baik. Dia kan menyuruh saya, Mail bilang ke saya bahwasannya Reza minta tolong ke saya untuk bantu review yang baik-baik. Lalu saya bilang ke Mail, saya akan review yang baik-baik kalau dia sudah membenahi produknya. Oke. Gitu. Nah, terkait dengan uangnya, kan saudara mau uang 4M itu untuk apa sih, Bu? Saksi? Uang 4M itu tujuannya, si Reza memberikan uang 4M itu tujuannya untuk apa? Ya untuk kerjasama endorse. Kerjasama Iya. endorse. Dan itu adalah endorse termurah saya untuk 1 tahun. Iya, saya nggak nanya terkait itu murah atau mahal, saya nggak nanya. Ya, makanya Iya, saya endorse jelasin. terkait apa? Ya terkait endorse. Iya, yang di endorse mau apa? Produk Ya skincare-nya dia yang skincare-nya dia ini kalau kita buka sosial media ini kan bukan saya yang menghujat. Rakyat Indonesia banyak menghujat dia. Ada juga influencer, ada juga dokter-dokter yang mereview produknya. Kalau saya tidak pernah mereview produknya, saya hanya memperlihatkan satu produk dia yang itu saja. Oke, saudara. Sebentar ya, kepada saksi juga sudah kita ingatkan sejak awal ya. Kalau sudah ditanya cukup, kan begitu ya. Iya yang mulia. Kepada semuanya juga kalau sudah ditanya jangan ditanya lagi. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Nah, apakah uang 4M itu tadi termasuk dalam pekerjaan yang sebelum produk itu harus dibenarkan dulu? Saya sudah jawab tadi sebelumnya sama ibu yang ini, tadi udah dijawab. Jadi saksi juga harus tegas ya. Kalau memang sudah dijawab ya cukup, kan begitu. Dilanjutkan.
saya tunjukkan pada saat Mail menerima uang cash sebesar 2M, ada memberitahukan kepada saudara? Dia tidak memberitahukan, cuman dia bilang katanya disuruh si Reza pergi kemana gitu. Itu aja. Ada memfoto uang di Tidak. sebuah mobil terus Tidak. dikirim ke saudara? Tidak pernah ada. Tidak. Tahu Mail waktu itu mengambil uang 2M itu bersama dengan siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak ada laporan kepada saudara? Tidak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk melanjutkan. Saksi Nikita ya. Ya. Tadi saksi menerangkan sebelumnya bahwa saksi hanya melakukan review pada saat live TikTok 1 kali sebelum saksi mengetahui bahwa saksi dilaporkan, ya, terkait dengan produknya Reza Gladys, ya kan? Itu saksi dilapor bulannya sebelum saksi menerima uang senilai 4 miliar atau sesudah saksi menerima uang 4 Setelah miliar? saya menerima uang, Setelah saksi menerima uang 4 ya, miliar. habis itu saya dilaporkan. Habis itu saksi dilaporkan. Waktu itu terkait yang glowing booster cell. Ya. Sebelumnya yang terkait dengan reviewan doktif, yang terkait serum Hanasui atau yang terkait dengan serum glow booster cell serum, bukan yang glowing booster cell ya. Serum Fit C, kemudian paket yang lain-lain tidak ada, yang direview sebelumnya oleh Doktif pada bulan Oktober 2024. Ada? Maksudnya pertanyaannya? Pertanyaannya saksi ada melakukan review Tidak. terkait mereview ulang, repost, Kalau merepost, atau ya. membahas ulang terkait dengan reviewan Doktif. Kalau merepost ya, tapi Ya. tidak mereview secara langsung, hanya Ya, merepost dari akun jadi orang ya. yang sudah merepost. Baik, tadi mungkin maksud rekan-rekan saya seperti itu, bahwa saksi melakukan review ulang terhadap reviewan yang dilakukan oleh Doktif sebelumnya. Ya, itu sejak kapan? Jadi yang nge-review itu bukan dokter saja, banyak dokter-dokter kecantikan juga mereview. Enggak, saya produk ya, Reza. saksi melakukannya sejak kapan? Pertanyaan saya sejak kapan? Ya, saya lupa, pokoknya semenjak skincare ini ternyata yang dijual dokter tapi ternyata overclaim, berbahaya. Saya cuma ngebantu nge-repost aja, tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih. Baik, yang saudara repost kata-katanya seperti apa? Apakah ada kata-kata dokter penipu, begeng, itu seperti yang sebelumnya pernah dijelaskan juga oleh Doktif pada persidangan yang dulu? Iya, kalau begeng itu kan maksudnya adalah ya kalau kurus orang dijawab aja, Iya, kalau apakah kurus ya begeng gitu. Ada atau tidak? Saya hanya bertanya seperti Ya itu. itu di tanggal berapa? Iya saya tanya sebelumnya. Kalau Sebelum tidak. saksi yang menerima uang 4 miliar. Tidak. Baik. Tidak ada ya, begeng, dokter penipu, dokter abu-abu, mukanya beruntusan semuanya. Tidak. Tidak ada ya. Oke. Dari saksi aja itu. Kemudian di sini pernah nggak saksi menerangkan waktu live ngomong udah tahu skincare-nya nggak bakal ngaruh walaupun lu pakai 20 paket, malah nyanyi umi si Reza, kan enak disikatnya kalau begini. Cuman kalau gua ngomong itu kan gua nggak ada basic, gua bukan dokter ya, tapi gua tahu mereka itu jual skincare nggak ada fungsinya, overclaim, isinya nggak ada cuma krim-krim tok, ya. Di situ saksi di situ mengatakan bahwa saksi bukan dokter, saksi tidak mempunyai kemampuan atau kapasitas ya. Terus saksi bisa mengatakan bahwa itu overclaim atau overprice, itu bagaimana? Karena saya
juga punya produk skincare. Saya tahu bagaimana mekanisme untuk membuat skincare. Jadi saya tahu kalau skincare itu overclaim atau tidak. Karena sebelum kita membuat skincare itu biasanya kita daftarin dulu ke BPOM. Saksi coba produk itu kenapa bisa sampai mengatakan overclaim? Ya overclaim karena sudah direview sama beberapa dokter dari hasil laboratorium, ternyata yang dia bilang misalkan contoh niacinamide-nya ada 9% ternyata cuma 0,0000 itu kan overclaim dibilangnya. Kalau overprice ya karena memang skincare itu rata-rata di Indonesia ini kalau kita bikin tuh nggak sampai kita bisa jual sampai 1,3 kecuali kita belinya dari luar negeri, dari Korea atau dari mana, nah itu make sense. Tapi kalau sama-sama belinya Maklon tidak ada sampai dijual. Baik, tapi saksi ingat pernah mengatakan itu Kalau mengatakan itu pada saat live itu terkait dengan produk Reza? Itu di tanggal berapa? Itu di bulan Oktober tahun 2024. Ya mungkin saya ada ngomong seperti itu karena dia memang menjual overprice dan overclaim. Berarti sudah pernah repost ya sebelumnya ya di bulan Oktober 2024 ya. Saya ingatkan kembali soalnya. Oke. Saksi mengatakan bahwa tadi pernah beberapa kali untuk mereview, repost ya, repost reviewan dari dokter-dokter yang lain. Itu tadi yang di Oktober 2024 ya. Kita maju lagi, setelah itu pernah nggak melakukan lagi di bulan Oktober lagi? Itu sering kan live? Enggak juga, saya Enggak juga. nganggur jadi nggak tiap hari live. Baik, tunggu dulu, kan ada kaitannya nanti. Dengerin dulu. Sebentar ya, sebentar. Selama ada di dakwaan dan BAP silahkan. Baik. Ada enggak? Ada di dakwaan yang mulia, mohon izin. Selama ada di dakwaan Ismail, BAP kaitan dengan terdakwa Ismail, silahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Sesudah itu, masih di bulan Oktober, ada nggak nge-repost lagi atau Kalau repostan itu Bu Jaka, atau pada saat live ada menyebutkan ya mungkin live-nya saya juga tidak pernah melihat ya live karena saya juga tidak punya TikTok. Jadi live-nya saksi mungkin live yang lain tapi habis itu ada nyebut lagi Reza gitu. Jadi bukan secara khusus live tentang Reza gitu maksud saya. Ada? iya karena penjual skincare overclaim itu banyak sekali jadi saya nggak ingat ya. Baik. Terkait ini berarti yang saksi permasalahkan dari awal sampai akhir untuk pada saat saksi live itu terkait dengan overclaim. Overclaim karena ada juga seperti contohnya yang di Makassar itu kan ada 4 juga yang sudah disidangkan karena menjual skincare berbahaya, merkuri dan hidrokinon. Itu juga dari hasil reportan saya. Ya. Ya, jadi tidak terpaku oleh si Reza ini aja. Oke, baik. Jadi yang terkait dengan Reza kalau saksi live yang saksi bahas adalah overclaim produk Reza dan overprice-nya. Iya saya lupa ingat ya. Lupa ingat ya. Baik, saya kembali lagi di chat-chatan saksi dengan Oki Pratama. Tadi kesenggol lagi sih Reza syukurin gitu. Kenapa saksi mengatakan seperti itu? Tadi kusenggol lagi syukurin gitu. Iya karena dia ternyata membiayai Waria Isazaga ini yang tadi saya sudah bilang yang sudah membuli anak saya, dibilang katanya kalau udah gede jadi homo lah apa segala macam seperti itu. Apa ada kaitannya dengan produk yang overprice dan overclaim itu dengan membiayai Isazaga? Waktu itu juga kan pernah Waria Isazaga ini juga memposting produknya si Reza yang overclaim dan disuruh hapus. Ya, terus dikasih uang. Dikasih uang gitu. Oke. Kemudian terkait dengan bahwa ada saksi ada Oki pernah bilang bahwa ala-alanya ketemu Niki tapi harus chat Mail dulu. Kenapa harus menghubungi lewat Niki? Karena kan dokter saksi Oki Pratama sebenarnya sudah kenal dengan saksi Reza Gladys. Kenapa bukan penyambung lidahnya dari Oki Pratama yang kebetulan juga sudah kenal baik dengan saksi, tetapi kenapa harus melewati Mail lagi bukan lewat Oki Pratama? Oke, jadi kalau mau bertemu dengan saya itu biasanya kalau sudah deal
di semua pekerjaan yang saya jalani, manajer saya itu selalu membawa saya ketika harganya sudah deal. Gitu. Jadi kalau masih cuma ngobrol-ngobrol aja, biasanya saya tidak mau meladeni. Tidak mau? Tidak mau meladeni. Tidak mau meladeni. Terkait dengan tadi ya, saksi menerangkan bahwa saksi sudah punya tuh glowing booster cell itu yang saksi beli di bulan berapa? Itu yang beli bukan saya, ada nanti. Iya, dia. bulan berapa? Menurut orang yang memberikan itu kepada saya, dia beli di tahun 2023 akhir atau 2024 awal, saya lupa. 2023 akhir saya itu kan lagi ya, karena waktu itu saksi membawa fakturnya bahwa pembeliannya di bulan Agustus 2023. Iya. Ya, pembeliannya di bulan Agustus 2023. Bukan di 2024 ya, berdasarkan faktur yang saksi bawa sendiri waktu itu. Baik, tadi saksi menerangkan bahwa terkait yang pembayaran 2 miliar itu, yang pertama, saksi Reza Gledis ada bilang bahwa mau ditransfer kemana Mail, mau ditransfer kemana Mail, gitu kan? Itu yang mengarahkan untuk ke Bumi Paramawisesa, saksi. Tadi sudah dijawab. Iya. Tadi sudah dijawab. Yang selanjutnya 2 miliar kemudian itu saksi setor tunai ke rekening saksi sendiri atau dimasukkan ke rekening terdakwa? Tidak ada, Mbak, saya masukin ke rekening manapun. Tidak ada. Yang kemudian untuk digunakan pembayaran 1,4 miliarnya Itu dari hasil pekerjaan saya yang lain. Memang Dari saat hasil itu pekerjaan? ada kerjaan yang lain. hasil pekerjaan saksi yang lain. tapi memang saksi ada menyuruh terdakwa Ismail untuk 2 miliarnya transfer ke PT Bumi Paramawisesa, kemudian 2 miliarnya untuk diambil cash. Ada ya? Enggak, saya hanya mendegas lagi. Ada ya? Itu tadi sudah Ya, dijawab. ada ya? Ada. Oke, baik. Cukup dari kami yang mulia. Silakan Terima kasih. dari penasihat hukum untuk bertanya kepada saksi. Tolong petugas dibantu. Petugas. Tes. Saudara saksi, saya hanya cuma mau tanya. Pada saat komunikasi Ismail Marzuki dengan Reza Gledis, yang tiba-tiba Ismail Marzuki menyatakan bahwa dia menelpon Ismail Marzuki, Reza Gledis menelpon Ismail Marzuki berkali-kali tidak diangkat. Setelah itu dia telepon lagi dan berkomunikasi membahas persoalan-persoalan, tiba-tiba dia ingin meminta tolong kepada Ismail Marzuki. Betul? Ada Reza Gledis mau minta tolong kepada Ismail Marzuki? Betul, Minta tolong ke Ismail apa mau minta tolong ke Anda? Ngubungin Mail, minta tolong ke Mail untuk ketemu sama aku. Untuk ketemu dengan Anda. Apa yang ingin dia minta tolong ke Anda? Menurut Mail, dari hasil telepon Mail ke Reza, katanya minta dibantuin untuk nge-review produknya yang jelek itu, yang bagus-bagus. Minta direview yang baik-baik. Iya. Dari komunikasi tersebut, apakah ada muncul angka-angka uang? Gak ada sih, itu uang itu muncul itu dari mulutnya si Mail sendiri. Mulutnya si Mail. Mail menyampaikan angka berapa miliar? Terserah dia sih sebetulnya kalau Pada saat itu, jangan terserah. Ini sidang ini, jangan terserah. karena waktu itu Mail bilangnya 5M. 5M. Iya. Setelah 5M itu, apakah ditawar sama Reza Gledis? Menurut Mail yang aku dengar di rekaman yang sudah beredar ditawar. Itu ada di rekaman yang beredar di Iya. media sosial. Iya. Ditawar menjadi berapa M? Jadi 4M. 4M. Disepakati 4M itu. Ya sama Mail, bukan sama aku. Ya, saya nggak tanya Anda. Sama Ismail berkomunikasi dengan Dr. Reza. Iya. Dari 5 miliar disepakati menjadi 4 miliar. Dari 4 miliar itu disepakati dan dibayar. Dibayar. Yang bayar siapa? Si Reza. Reza. Ya. Disepakati dibayar sama Ya Dr. kalau Reza. udah Mail nyebutin deal ya berarti udah sepakat. Sepakat ya. Iya. Di dalam kesepakatan tersebut mendengar ada kalimat, Mail, tolong ingatkan 1 tahun.
maksudnya ingatkan 1 tahun itu apa? Ya, mengingatkan bahwasannya mungkin dia mau memperpanjang dari 1 tahun jadi 2 tahun gitu. Ya, 1 tahun dari bulan apa ke bulan apa? November ke November lagi 2002. Ingatkan ke November 2025, ya. Dari angka 4 Dari angka 4 miliar ya. 4 miliar. Nyesel juga terima empatan kecil. 4 miliar itu dari Anda banyak sekali tadi endorse. Ya. Endorse Anda yang paling murah itu berapa? Yang paling murah itu 10 juta itu cuma langsung posting aja tanpa muka. Posting aja. Kalau yang endorse 1 tahun itu berapa minimal? Biasanya di atas 5. Kayak contohnya itu ada kontrak. Ada kontrak ini? Iya, ini ada Shopee waktu itu kerjasama sama saya kurang lebih 3 bulan dibayar hampir 3 miliar. 3 bulan 3 miliar. Iya. 4 miliar hanya 1 tahun, ributnya se-Indonesia ya? Iya. Saudara saksi. Nanti biar ada rekan saya yang meneruskan. Terkait dengan ini tadi Anda sempat membahas masalah glowing booster cell. Ini Betul. produk siapa ya? Itu produknya Reza Gladys. Ini produk Reza Gladys. Iya. Ada yang beli? Ada Berarti yang beli ini adalah konsumen? konsumen karena itu dijual di e-commerce secara bebas. Waktu itu sebelum Reza berkomunikasi dengan Mail, waktu itu masih ada dijual bebas di e-commerce. Setelah Reza menghubungi Mail, e-commerce itu menghilang. Karena ternyata Reza menghilangkan e-commerce itu untuk menghilangkan jejak dia menjual Ini bisa Anda jelaskan ke hadapan majelis hakim isinya apa ini? Karena ini penting sekali, ada jarum-jarum. Ini bisa orang hancur semua mukanya. Coba. Mohon izin yang mulia, saksi Nikita Mirzani merupakan bukan ahli yang mulia. Bukan seorang ahli. Sebentar ya penasihat hukum ya. Apakah saksi ini ada menjelaskan juga di BAP tentang produk ini? Kan begitu. Tidak ada yang mulia. Kalau di dakwaan di BAP ada silahkan. Kalau saksi, kalau di BAP ada, BAP saksi ada silahkan. Silahkan ditunjukkan di BAP-nya ada enggak? Dia Tidak menjelaskan. ada yang mulia. Coba ditunjukkan dulu di BAP saksi ada enggak? Dia menjelaskan tentang. Tadi kan kita bertanya soal dakwaan produk ini. Silahkan. Sebentar. Silahkan duduk dulu ya. Begini. Silahkan duduk dulu ya. Sebentar ya. Begini yang mulia, izin. Sebentar dulu semuanya ya. Jadi harus kita ingat ya bahwa saudara Nikita ini dalam perkara Ismail sebagai saksi. Betul. Ya. Sebagai saksi tentunya kita akan bertanya ya, panduannya BAP polisi kan gitu. BAP penyidik. Ada enggak kira-kira saksi menerangkan tentang produk itu? Ada enggak? Silahkan ditunjukkan dulu. Kalau ada nanti kita beri kesempatan kok. Kita enggak akan melarang juga. Di BAP ada. Kan begitu ya. Kita harus fokus kan begitu. Ya. Persidangan itu cepat kan. Kalau ada silahkan ya. Begini maksudnya begini yang mulia. Di dakwaan ini kan dakwaan terdakwa Ismail. Terdakwa Ismail dituduh bersama-sama dengan saksi Nikita Mirzani mereview yang jelek-jelek produk itu. Nah, saksi fakta ini mendapat produknya sehingga kita tanyakan, Anda benar tahu itu? Benar ya? Kita mau tunjukin di dalam itu ada apa yang Anda tahu. Sekedar itu saja, bukan soal ada atau Jadi tidak. begini ya, dakwaan kan disusun berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa kan begitu ya. Sebentar didengarkan ya. Tidak semua saksi akan menerangkan segala sesuatu yang ada di dakwaan. Tentunya dia menerangkan sebatas apa yang ada di BAP.
dari BAP masing-masing saksi kan begitu ya. Tunjukkan BAP-nya ini kita. Nah, silahkan, kita udah memberikan kesempatan. Kalau di BAP saksi ada silahkan, kan begitu. Silahkan penuntut umum maju ke sini. Kita itu memeriksakan punya panduan, kan begitu. Saudara lihat nomor berapa, BAP nomor berapa, biar dilihat bareng-bareng ya. Coba kita sebentar, kita ya, kalau di BAP ada silahkan ditunjukkan nomor berapa biar sama-sama buka, kan punya BAP. Anda tahu ini isinya apa? Kalau ada ya silahkan, kita kasih kesempatan. Oke. Ini apa ini? Ini saya nggak tahu ini isinya apa. Apa itu model jarum suntik juga? Iya ini jadi jadi setelah saya lihat di belakang pengen beda, nanti dipakai begini, ini dibuka, lalu ini dibuka. Ini ada 19 ya. Jadi ini tidak boleh digunakan di rumah. Oke. Saya tanya dulu apa duduk aja. Jadi sebentar ya, kan tadi sudah tanya ya, sudah geser ke temennya. Silakan. Gitu, silakan. Saudara saksi tadi masalah jarum-jarum tersebut dan Anda sudah jelaskan. Sekarang saya mau kembali tentang seseorang Reza Gledis Ya. yang Anda tahu. Iya. Memang dia punya kredibilitas. Buat saya Siapa dia? dia nggak tahu ya, karena saya tahunya dia di sosial media itu ya seperti yang bisa dilihat suka flexing gitu. Tukang flexing, Iya kayak mamer-mamer gitu. pamer-pamer. Ya, Terus dia bermasalah dengan orang. dia sebelum aku review ini sebetulnya sudah banyak yang review produknya dia, Gitu ya. yang overclaim Selain itu. Anda banyak yang mereview produk dia. Iya. Dari sekian, apakah ada konsumen yang melaporkan dia di kepolisian? Setahu saya ada. Ada ya. Ada. Persoalan produk dia. Artinya, secara fakta yuridis, ada konsumen yang melaporkan produk dia bermasalah secara hukum. Iya. Sebetulnya yang mau ngelaporin banyak, cuman Reza ini suka sesuai sama yang dilihat di sosial media, suka ngancem-ngancem gitu. Pelayan efektif. Orangnya gemuk, orangnya kurus ya. Iya. Artinya kurus itu memang badannya kurus beneran. Memang badannya kurus. Jadi kalau Anda bilang dia kurus itu faktanya memang kurus. Faktanya memang kurus. Apakah kurus itu bagian dari penghinaan? Tidak, karena Tidak. Memang kurus ya. memang kurus orangnya. Memang kurus orangnya. Iya. Ya sesuai sama yang dilihat aja, memang kurus, memang begeng. Terus dia punya kulit antara abu-abu dan hitam, jadinya antara tidak hitam tidak putih. Jadi kalau masalah abu-abu itu sebetulnya karena dia menggunakan body lotion pemutih. Jadi kalau kena keringat atau kena panas jadinya abu-abu gitu. Oh, Sesuai sama foto-foto yang dia posting aja di IG-nya, kan banyak foto dia Yang Anda sampaikan itu kulitnya adalah abu-abu. fakta yang Anda dapatkan pada saat dia memposting dirinya sendiri bahwa yang dia posting memang abu-abu. Kulitnya memang abu-abu. Pada saat pertama kali ketemu syuting Nikita Kepo itu semua kru juga bilang kok dia kulitnya abu-abu ya gitu, bukan aku aja gitu. Kulitnya abu-abu. Iya. Efek dari penggunaan skincare. Efek dari nggak tahu dia pakai apa, kayaknya dia pakai body lotion pemutih. Jadi body lotion pemutih itu kayaknya luntur, jadinya jadi abu-abu gitu kulitnya. Akibat Anda bilang abu-abu, Anda dilaporkan polisi.
Iya, dilaporin. Tapi baru tahu Memang abu-abu kan? iya, sesuai sama yang dilihat memang kulitnya agak sedikit abu-abu sih. Mungkin ini udah habis suntik putih kali ini jadi agak bersihan. Oke, sekarang kembali lagi ke percakapan antara Reza Gledis dengan Ismail Marzuki. Ya. Pada saat Ismail Marzuki menyampaikan kepada Anda bahwa ada seseorang yang ingin bertemu, ingin bersilaturahmi, betul? Seperti itu bahasa. Betul, betul. Pemahaman bersilaturahmi itu adalah sesuatu yang positif kan? Betul. Bukan, jadi ada yang ingin bersilaturahmi dengan Anda itu siapa? Si Reza, Si Reza. Kenapa dia ingin bersilaturahmi? yang nggak tahu tiba-tiba aja dia mau bersilaturahmi. Terus habis itu minta tolong kepada Ismail Marzuki. Iya. Minta tolong ya. Memang minta tolong. Sesuai sama rekaman yang beredar di situ, suaranya si Reza jelas sekali bilang Mail minta tolong. Terus apa syarat untuk Anda bisa menolong dia pada saat itu? Ya karena dia waktu itu banyak diserang netizen, bukan aku yang menyerang dia, netizen hampir seluruh orang yang peminat yang punya media sosial semua membuli dia karena produknya overklaim dan dia bukan memperbaiki, malah dia makin menjadi-jadi gitu. Terus mungkin dia mau bertemu sama aku, ya mungkin minta dibantu untuk supaya skincare-nya di review yang baik-baik. Ada syarat-syarat khusus yang Anda sampaikan? Ada, karena kalau mau aku tuh kalau mereview tuh harus honest review, kebetulan memang harus jujur review. Kalau produknya biasa aja, memang aku reviewnya biasanya biasa aja sesuai sama yang bisa dilihat, karena sosial media Niki juga tidak dikunci. Jadi Niki tuh selalu bilang ke orang-orang kalau mau mengendorse Niki itu memang Niki tuh honest review. Jadi kalau dia mau minta di review sama Niki, dia harus memperbaiki dulu produknya. Harus memperbaiki dulu Iya. produknya. Manajemen Anda, namanya Dea. Iya. Dari administrasi yang ada sama Dea, berapa setiap bulan Anda mendapatkan penghasilan dari endorse? Tergantung, kalau dari endorse dulu sebelum masuk ditahan, biasanya sebulan itu bisa menghasilkan kalau untuk story PP yang langsung hilang 1 kali 24 jam di IG story, biasanya 1 sampai 2 miliar. 1 sampai 2 miliar sekali posting. Iya, itu udah plus sama TikTok dan lain-lain. Plus dengan TikTok, bukan 1 tahun. Bukan 1 tahun, 1 bulan. Ini 4 miliar ribut se-Indonesia ini ya. Iya. Terus terkait yang lain, jadi terkait endorse. Jadi endorse ini apakah semua ada kesepakatan ataukah memang saling goodwill antara kepercayaan? Karena ini kan urusan bisnis, urusan antara artis, urusan kepercayaan manusia dengan manusia. Tidak semuanya dalam bentuk kesepakatan hitam putih, Iya. tapi ada kesempatan lisan. Iya. Rata-rata lisan. Banyak rata-rata lisan cuman via WhatsApp. WhatsApp. Iya. Dan itu berjalan dan tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan sampai detik ini, belum pernah ada yang melaporkan aku karena menipu atau one prestasi atau apa, belum ada. Dari sekian banyak ini perjanjian yang saya terima, Ya. ini yang paling rendah berapa miliar? Paling rendah itu 1 M. 1 M. Untuk Iya. berapa lama? 1,8 M untuk 3 bulan. Untuk 3 Jadi bulan 1,8. penasihat hukum fokus ya. Ya, ini fokus paling yang mulia karena ini penghasilan dia. Ada di BAP, Ini penghasilan dia yang ada di BAP, ada di BAP Ada kan? di dalam BAP karena penghasilan dia adalah endorse. Dia harus bisa membuktikan penghasilannya. Itu urusan kecil, uang 4 miliar yang dibutuhin se-Indonesia ini. Dilanjut sama rekan saya. Oke, saudara saksi ya. Iya. Saudara ini kan sebenarnya saksi dari jaksa. Ya. Jadi saudara, saya mau tanya, apakah terdakwa Mail pernah berbicara kepada saudara menunjukkan WhatsApp dari Reza Gledis? Bahasanya begini kira-kira. Mail, apa kabar? Saya Dr. Reza. Ini percakapan banyak ya. Terus Reza Gledis pelapor itu pernah menghubungi terdakwa Mail. Mail, baiknya aku gimana? Ya, aku kaget katanya. Pas dibilang dekat sama Waria. Nah, Waria ini siapa ini Waria ini?
Warai itu Isozega yang sekarang kebetulan ditahan di Kepanjen karena kasus pembulian anaknya Mbak Sandi MS Glow. Oke, nah dari hasil percakapan itu, apakah itu nyambung ke soal tadi rencana kerjasama yang disampaikan oleh Mail kepada saudara? Dari hasil percakapan tadi kan ada baiknya gimana Il, aku ikut aja. Jadi chat itu tidak pernah diberitahu, jadi nggak tahu. Taunya kalau udah deal aja. Pokoknya segala pekerjaan kalau udah deal baru dikasih ke aku. Sebelum deal nggak ada yang berani ngasih ke aku. Bukan hanya Mail saja. Bukan hanya Mail saja. Manajer saudara. Semuanya, semua rata-rata artis besar yang sudah punya nama, kalau mau bekerja sama dengan artis tersebut, kalau sudah deal baru orangnya dibawa. Termasuk tadi melalui WhatsApp, Ya, bisa lisan, karena kepercayaan. Jalan Ya. semuanya. Jalan semua sampai detik ini. Sampai detik ini jalan. Ya, nggak harus pakai hitam di atas putih. Tidak harus ada Tidak. hitam di atas putih Tidak. ya. Oke, saya mau tanya soal tadi kan Anda bilang begini. Kata Mail, kata terdakwa nih, Niki Reza Gladys, ini chat gua mulu, ngajak ketemu. Terus saudara bilang, nggak ada duitnya, malas Mail. Nah, apa pembahasan duit itu untuk juga rencana pekerjaan kerjasama setiap kali misalnya ada ini mau ketemu harus saudara itu ada duitnya gitu baru mau ketemu saya. Iya, kalau mau ketemu artis gratisan kayaknya kalau yang Niki tahu di circle Niki tidak ada yang bisa ketemu seorang artis cuma-cuma. Oke, apakah terdakwa Mail ini sempat mengatakan kepada saudara ini ada duitnya buat kerjasama? Enggak sih, enggak ada yang ngomong begitu. Enggak kasih tahu Enggak, begitu. enggak ada. Nah, berarti kalau begitu kerjasama yang disampaikan oleh Mail ini sudah deal duluan dia. Iya, dia dengan Reza. Dia sudah deal dengan Reza, lalu dia sampaikan kepada Anda. Betul. Ini pekerjaannya untuk mereview yang baik-baik. Betul. Begitu ya? Betul. Oke. Nah, saya mau tanya kepada saudara ini terkait dengan apakah saudara pernah tahu kalau terdakwa Mail ini kan ada dakwaan juga sebenarnya. Terdakwa Mail ini pernah nggak mereview produknya Reza Gladys ini? Enggak pernah. Tidak pernah Enggak mereview. pernah. Yang Anda tahu? Enggak. Nah, kalau yang soal Cuman diteleponin terus aja sama Reza itu. dia, kenapa? Diteleponin terus. Diteleponin terus. Iya. Jadi memang yang Anda tahu Reza Yang aktif itu menghubungi Reza, dia. betul. Selama ini untuk bertemu saudara. Iya. Oke. Nah, saya mau tanya lagi soal ya yang tadi endorse itu. Yang endorse apa? Dari sekian banyak endorse yang harus apakah ada sesuatu pekerjaan yang diprioritaskan? Apakah itu misalnya kalau misalnya saya dapat ini nih, saudara dapat endorse 1 gitu kan, harganya 10 juta misalnya. Terus dapat endorse 2, kerjasama yang kedua dapat 20 juta dan begitu seterusnya. Apakah ada yang diprioritaskan untuk Anda kerjakan sebagai kesepakatan yang sudah Anda terima atau harus mengikuti yang sudah masuk duluan? Biasanya harus mengikuti yang masuk duluan, tapi tergantung dari siapa dulu gitu. Kalau misalkan dari manajer, biasanya itu diprioritaskan dulu. Oh begitu ya? Iya. Dari manajer biasanya diprioritaskan dulu, jadi bukan masalah harganya? Bukan masalah harganya. Oh bukan masalah harga. Bukan. Jadi siapa yang masuk, Iya. dia duluan di endorse gitu ya. Nah endorse ini kerjasama yang Anda lakukan ini Ya. sudah berlangsung berapa lama? Sudah dari 2017. 17. Oke. Kaitannya dengan terdakwa Mail, apakah Mail juga adalah bagian dari tim Anda untuk mencari atau marketing lah bahasa pasarnya? Iya, Mail itu salah satu tim juga. Oh dia marketing juga ya? Iya, Kalau dapat kerjaan, Iya. sampaikan kepada saudara. Karena kalau misalkan contoh lagi keluar kota off air gitu, biasanya kan ada orang-orang kayak Kak tanggal sekian kosong nggak gitu kan, pada nanya tanggal. Biasanya itu aku lempar ke Mail. Kalau Mail ikut, kalau Mail nggak ikut, aku ajak manajer. Biasanya aku lempar ke manajer. Jadi nggak pernah langsung ke aku. Kalau mohon maaf ini harus diungkap. Biasanya saudara kalau memberi fee atau Iya. biaya atau honor lah kira-kira gitu kepada terdakwa Mail, biasanya berapa? Sudah ditanyakan yang mulia izin. Ini saya baru bertanya kapan nanyanya saya. Ini saya baru nanya loh.
Ya iya, itu kan pertanyaan Anda, bukan pertanyaan saya. Loh, Silahkan, jadi silahkan saksi kalau memang sudah pernah ditanya ya. Baik yang nanya hakim maupun jaksa cukup kan begitu ya. Silahkan. Silahkan. Ya silahkan dilanjutkan. Iya, tergantung. juga saya baru nanya dibilang Iya. Jadi kalau misalkan Mail dapetin pekerjaan, itu kan memang uang di dalam rekeningnya Mail itu nggak selalu diambil langsung. Biasanya itu ditabung dulu, nanti kalau ada apa-apa baru diambil gitu. Biasanya Mail itu kalau misalkan kayak mau beli sesuatu, dia bilang, Kak, gua ambil uang dari rekening ini ya buat bayar itu. Jadi terserah dia mau pakai 50 juta, dia mau pakai 100 juta, suka-suka Mail aja. Iya. Bebas ya? Bebas. Berarti dengan jumlah yang besar juga Anda tidak mempermasalahkan itu kalau Tidak pernah masalah. Iya. Cukup. Izin melanjutkan yang mulia. Saudara saksi, tadi sempat Anda katakan Anda itu kan artis ya, apapun yang Anda lakukan pasti banyak dan mahal gitu. Nah, sehingga ada orang yang mencari Anda dan takut dengan reviewnya. Nah, sejauh mana Anda sampai ditakutin gitu maksudnya? Nggak tahu juga kenapa orang takut sama saya juga bingung. Orang saya nggak ngapa-ngapain. Karena banyak yang melihat postingan Anda. Ya mungkin karena orang taunya saya kalau bicara selalu apa adanya dan jujur. Kebenaran yang selalu diomongin. Iya. Terus sejauh ini yang dilihat di postingan Anda itu, Anda pernah lihat nggak seberapa banyak yang dilihat itu sampai menurut saudara itu banyak banget tuh? 1.000, 2.000 berapa? Yang ngelihat bisa 100 ribuan orang. Bukan melihat postingan saksi ya? Oke. Izin melanjutkan kembali. Nih, saya mau tanya, ini ada di dakwaan juga. Saya izin membacakan. Ki, kalau malam ini ketemu, Niki aja bisa nggak kira-kira? Sama kamu juga. Kemudian saksi Oki menjawab dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti. Soal yang tadi teh. Jadi pertanyaan saya, saksi itu ketemu yang pasti itu seperti apa sehingga kayak ada trauma ketemu orang gitu. Jadi harus pasti seperti apa? Jadi banyak banget orang-orang ini kayak memanfaatkan saya gitu. Ketemu bilang ngomongin kerjaan, gak taunya cuma pengen story aja, diposting di IG-nya, di TikTok-nya gitu. Sehingga jadi saya belajar dari situ, kalau mau ketemu saya ya harus yang pasti sekarang. Harus yang pasti ya. Terus saya lanjutkan kembali. Anda sempat ditanyakan oleh tadi terdakwa Ismail itu sampai harus menanyakan gitu kepastiannya kepada saudara. Itu komunikasinya terkait apa? Anda tahu nggak? Ada angka 5M dan lain sebagainya? Enggak, baru tahu pas Mail kasih tahu. Pas Mail kasih tahu. Iya. Ya? Itu juga terkait pekerjaan. Itu juga pekerjaan. Pekerjaan ya, semua ya. Jadi betul. saudara itu kalau ditemukan sama terdakwa Mail itu semuanya terkait pekerjaan. Pekerjaan dan itu sudah pasti. Sudah pasti. Pasti. Saudara saksi pernah nggak saudara itu mau mereview, tapi setelah review itu tidak dibayar dan saudara kecewa? Zaman dulu ya, itu pernah. Itu juga ada kaitannya kalau misalkan ketemu itu saudara trauma ketemu orang kalau tidak dibayar. Betul. Sama juga iya. ya. Karena waktu itu sempat ada yang bikin konten tentang saya itu sampai ke rumah mau beli rumah apa segala macam. Ternyata ujung-ujungnya nggak beli rumah, cuman buat konten dia aja, menguntungkan dia sendiri. Termasuk ada yang namanya Mira Hayati. Iya betul, Mira Hayati. Sehingga saudara trauma juga. Dia yang datang ke rumah saya 8 orang waktu itu. Terus yang ingin saya tanyakan, tadi kan sempat disinggung masalah rekaman. Saudara tahu nggak ada rekaman antara terdakwa dengan Dr. Oki dengan saksi Reza? Saya baru tahu itu di bulan Februari ketika saya selesai di BAP, terus minggu kemudian saya ditetapkan jadi tersangka. Bagaimana saudara tahu ada rekaman itu? Disebar, waktu itu saya tahunya dari Instagramnya Reza Gladys sendiri. Siapa yang menyebarkan? Reza Gladys sendiri.
Saudara tahu nggak siapa yang merekam? Menurut pengakuan dari sidang yang Mufid itu suaminya, bahwa yang rekam adalah suaminya. Jadi Iya. yang rekam itu suaminya. Yang merekam suaminya. Nama istrinya siapa? Mufid Ada izin atau segala macam? nggak tahu, itu kan ngomongnya ke Mail bukan Ada nelfon ke aku. Mail, ada terdakwa Mail juga di situ direkam. Ada suara Mail, iya. Terkait apa itu? Terkait ya itu si Reza minta ketemu, terus maksa Mail menyebutkan angka, minta tolong dipertemukan, minta tolong direview yang baik-baik produknya. Jelas yang minta duluan ketemu itu adalah saudara Reza. Reza yang menelpon berkali-kali, dan di rekaman rekaman jelas, itu jelas Reza meminta tolong. Anda sendiri punya nggak rekaman? Saya nggak punya, saya nggak suka ngerekam. Jadi tahunya dari Sosial media. Iya, karena di posting sama grup-grup mereka sendiri. Oke, nanti kita akan jadikan bukti ya. Iya. Sementara cukup. Terdakwa ada pertanyaan? Pertanyaan, ada pertanyaan enggak ke saksi? Pertanyaan ke saksi, aku cuma mau bilang love you Kaniki. Coba ada pertanyaan enggak ada? Enggak ada. Itu doang pertanyaannya love you. Love you too, Ma. I love you too, Ma. Ya. Coba saksi fokus ya. Saudara saksi ya. Kalau tadi saksi menerangkan ya ada beberapa kali mereview dan memposting. Pada waktu mereview dan memposting sendiri pernah nggak dengan terdakwa ini? Tidak. Tidak pernah. Saya sendiri. Saksi apakah mengingat dari yang sudah diterima tadi dan diterangkan ya ada sejumlah 4 miliar itu sendiri. Berapa yang diberikan kepada terdakwa ini mengingat tidak? Dari yang pengasih Yang diberikan ke Mail. 4 miliar. Karena waktu itu Mail sempat bilang dia disuruh ketemu sama suaminya Mufid, saya nggak tahu di mana janjian. Katanya mau memberikan uang 2 miliar itu secara cash. Yang saudara berikan kepada terdakwa, saksi Iya. mengingat tidak ada berapa? Saya nggak pernah beriin. Tidak pernah. Enggak. Tidak merasa pernah memberikan dari yang 4 miliar yang Enggak. Tidak pernah. Iya. Kalau keseharian dari terdakwa ini menurut saksi perilakunya seperti apa? Mail Pernah ini bermasalah dengan orang lain? tidak pernah. Pernah dukung? Tidak. Tidak pernah. Saksi ya. Tadi kan saudara sudah menerangkan totalnya terima 4 miliar ya. Dari 4 miliar ini saudara ada memberikan atau membelikan barang kepada terdakwa? Tidak sempat, karena saat itu kebetulan yang melihat dari Oktober, November, Desember. Artinya begini kan, wah saya udah terima ini 4 miliar ya. Saya belikanlah ini Ismail barang begitu. Jadi jelaskan yang mulia, saat itu saya belum sempat karena saya sendiri mendapatkan job of air begitu banyak, jadi belum sempat memberikan apapun ke Mail gitu. Belum sempat itu maksudnya sebenarnya mau membelikan atau bagaimana? Ya saya nggak memberikan, kalau Mail minta pasti saya kasih. Siapa aja pasti saya kasih. Siapa tahu belum sempat, setelah sempat baru dibelikan kan begitu. Tidak yang mulia, itu Tidak hanya ada. adik ini saya aja. Terus uang 4 miliar kan sudah masuk ke penguasaan saudara. Sampai hari ini masih di dalam penguasaan saudara? Tidak, sudah diambil, disita sama JPU. Bagaimana cara mengambilnya? Kan ini ada di Bumi Paramawisasa 2 miliar ya. Terus yang 2 miliar di tangan saudara, bagaimana ini? Saya nggak tahu, karena pas saya baca di BAP ternyata uang yang 1,6-nya dipaksa diambil sama polisi di cyber. Padahal itu uang dari kerja yang lain. Jadi yang 2 miliar di Bumi Paramawisasa saudara tahu cara mengambilnya? Saya tidak tahu, Oke. tidak tahu. Yang 2 miliar di tangan saudara? Saya tidak tahu, karena Mengambilnya dari saudara secara tunai atau mengambilnya dari rekening yang ada
pada saudara? Diambil semua dari rekening Saudara. Bumi, bukan Nafapat dari perumahan. Jadi 3,4 miliar itu uang saya disita, tapi yang 1,4-nya itu adalah uang dari kerja yang lain, tapi diambil. Oke, biar jelas. Yang disita dari rekening saudara berapa? Di rekening aku nggak ada yang disita. Di rekening Bumi Paramawi Sesa? Totalnya 3,4 miliar ya. 3,4. Ya. Yang 600 juta? Jadi itu bukan uang yang cash 2 miliar itu yang mulia. Itu saya udah bayar secara cicil. Jadi saya membeli rumah itu, saya membeli cash keras tapi melalui cicilan beberapa kali, dan itu adalah uang dari pekerjaan yang lain, bukan dari uang yang 2 miliar cash ini. Oke, sebentar biar clear ya, saya tanyakan ke penuntut umum. Ini uang yang disita dari terdakwa berapa? 3,4. Paramawi Sesanya 3,4 miliar yang mulia, tapi pada saat kami melakukan pengecekan rekening yang masih ada sisanya Karena sekitar kan ada masuk 4 ya. Ya, yang ada di rekening waktu itu sisanya hanya 300 juta, itu belum dilakukan Yang pengecekan. jelas yang disita cuma 3,4 ya, begitu. Ya ngapain cek rekening aku cash? Jadi sebentar saksi ya, sudah saudara jelaskan yang disita dari rekening saudara nggak ada. Tidak ada. Semua dari Bumi Paramawi Sesa. Iya, dan itu disitanya bertahap yang mulia. Bulan-bulannya ada di BAP semua. Ada lagi yang mau diterangkan yang tidak sempat ditanya terkait dengan terdakwa Ismail? Ya, bahwa tidak ada di sini pemaksaan atau pemerasan atau apalagi pengancaman atau pencucian uang, karena ini fix, ini minta tolong, ini pekerjaan yang biasa saya memang lakukan. Terdakwa ya sudah dengar keterangan saksi benar semua, salah semua, atau ada yang benar, ada yang salah? Benar semua. Oke, terima kasih saksi, sudah selesai, boleh meninggalkan ruang sidang. Duduk dulu. Penuntut umum masih ada saksi untuk terdakwa Ismail. Cukup untuk hari ini yang mulia, tinggal ahli yang mulia. Silahkan terdakwa duduk di depan. Tolong silahkan keluar dulu aja. Jadi terdakwa ya, hari ini sudah diperiksa satu saksi ya. Dari penuntut umum masih akan mengajukan ahli berapa orang? 3 orang yang 3 mulia. orang, kita kasih kesempatan sampai Selasa depan ya, tanggal Kamis depan tanggal 28 ya. Jadi saudara tetap jaga sehat, kembali lagi ke tahanan, sidang selesai dan tutup. Terima kasih.